Mendekati bulan Februari, maka bank-bank besar di Indonesia akan mulai adu laba dan akan mulai adu cepat siapa yang akan merilis kinerjanya terlebih dahulu. Perbankan Big Cap tanah air diantaranya BBCA, BBRI, lalu ada BMRI dan juga BBNI biasanya akan melaporkan kinerja sepanjang 2023 pada akhir Januari ini atau pada awal pekan Februari mendatang. Laba 4 perbankan jumbo tersebut diproyeksikan bakal beradu posisi tertinggi sepanjang masa lagi. Mengingat laba yang dicatatkan pada 2022 lalu juga mencetak all time high. Memang jawara di Bursa Efek Indonesia itu dinamis, tetapi perbankan tuh most of the time jadi penghuni tetap. Karena kita akan menanti rilis laporan keuangan 2023. Nah, 11 bulan di tahun 2023 kemarin BBRI ini masih mencatatkan yang paling tinggi labanya, paling top share. Nah, apakah BBRI ini akan berlanjut atau tergantikan? Saya akan coba jabarkan bagaimana kinerja para perusahaan ke belakang dalam rapor saham Bank Big Cap 2023. Siapa yang akan menjadi juaranya? Ya, ini dia berdasarkan laporan keuangan terkini hingga 11 bulan berjalan 2023 sebenarnya sudah ada 3 emiten yakni BBCA, BMRI dan BBNI yang sudah mencatatkan bottom line di atas kinerja 2022 lalu. Kita lihat ya. Tapi sebelum mencatatkan kinerja perbankannya, kita lihat dulu nih secara year to date kinerja dari sahamnya ya. Sahamnya ini secara 1 tahun BBCA sudah 10,76% pertumbuhannya. Tapi secara year to date memang hanya di 1,33%. Lalu market cap-nya juga berada di 1.174,19 ini dalam triliun rupiah ya. Ini juga dalam triliun, ini dalam triliun, ini dalam triliun. Dan kalau kita lihat dari hasil ini, sebenarnya yang paling tinggi di 1 year ini pertumbuhannya di 10,76% dan BMRI mencatatkan pertumbuhan yang paling tinggi di 28,64% di tahun 2022. Tapi secara year to date alias dari awal Januari memang masih dipimpin oleh begitu juga ya, masih dengan BMRI ya di 5,79%. Market cap masih BBCA yang memimpin, tetapi kondisi market cap ini terus berubah karena memang kemarin kita ketahui juga Brand sempat mendahului BBCA kan. Lalu harga per 24 Januarinya juga berada di kisaran BBCA masih menjadi yang paling tinggi. Nah, sementara berdasarkan 11 bulan BBRI mencetak labanya di 48,09 triliun rupiah dari semuanya menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan Bank BBCA, BMRI dan BBNI serta ini diproyeksikan BBRI masih akan top share lagi di tahun ini. Nah, kalau kinerja sahamnya seperti yang tadi saya sampaikan, kinerja sahamnya gimana? Ini dia kinerja sahamnya. Jadi memang harganya masih BBCA yang paling tinggi dan yang paling rendah berada di BBNI di 5.475 ya. Dan untuk market cap perbankan gak semua bank di bawah ini ada di top 5 big market cap BEI. Bank BBCA ini sebenarnya saat ini masih berada di posisi pertama. BBRI berada di posisi kedua, BMRI sempat berada di posisi kelima, dan BBNI berada di posisi ke-10. Ini dari top 10 ya. Namun posisi ini sebenarnya berubah-ubah juga seiring dengan naik turunnya market cap. Ingat kan yang seperti saya bilang tadi bahwa market cap BBCA sempat disusul oleh Brand. Tetapi memang kebanyakan waktu keempat bank ini pasti selalu ada di top 10 market cap Bursa Efek Indonesia. Nah, selain beradu all time high, laba bersih dan market cap, menilai juga secara historis dari harga sahamnya pada perdagangan di bulan ini, 4 perbankan tersebut juga sudah beradu mencetak rekor harga saham di posisi tertinggi sepanjang masanya. Secara berurutan ya, BBNI sempat mencetak harga saham tertinggi secara intraday pada 5 Januari di angka 5750. Kalau terakhir kan dicek di 5475 ya. Kemudian BMRI pada 12 Januari di posisinya di 6675. 6675 ini all time high-nya. Lalu ada BBRI yang mencatatkan harga tertingginya di 5.900. Oke. Dan yang terbaru pada akhir pekan lalu Jumat 19 Januari tepatnya BBCA mencetak harga tertingginya di 9.775. Jadi ini sebenarnya harga-harga ini sudah terkoreksi karena ya wajar saja para investor sudah merealisasikan peningkatan dari investasinya ya. Kita masuk ke slide berikutnya.
Dan kita berpindah sekarang membahas tentang aksi korporasi yang telah dilakukan para perbankan di tahun lalu dan mungkin akan berlangsung di tahun 2024. Yang pertama di tahun 2023 adalah BBNI, di mana pada Oktober 2023 resmi melakukan pemecahan saham atau stock split. Stock split, ya ini di 6 Oktober 2023, harga terbarunya setelah stock split menjadi 5.200 per unit. Dengan harga teoritis BBNI pada saat itu di 5.187,5 atau disesuaikan dengan fraksi harga ke atas. Direktur Utama BNI Roy Ketumilar mengatakan bahwa aksi korporasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan minat investor retail agar bisa berinvestasi pada saham perseroan yang berkode BBNI sekaligus memberikan dukungan positif pada perkembangan pasar modal di tanah air. Sebelumnya BMRI di semester 1 2023 sebelum dari BBNI juga sudah melakukan stock split rasio 1:2 sama seperti dengan BBNI ya. Harga stock split pasca stock split maksud kami di BMRI berada di posisi 5.250 per lembar saham, di mana sebelumnya mencapai 10.525. Korporat Sekretari Bank Mandiri Rudi A.S. Aturida menjelaskan langkah stock split diambil perseroan guna meningkatkan likuiditas saham BMRI dan memperluas aksesibilitas investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Jadi yang tadi menyampaikan adalah mantan Korporat Sekretari ya. Lalu BBRI sendiri sejak Agustus 2023 juga berencana melakukan aksi korporasi bersama dengan BBNI. Ini masih berencana nih untuk mendivestasikan asetnya dari Bank Syariah Indonesia. Jadi waktu itu sempat ada rencana BBNI dan juga BBRI akan menarik diri dari BSI. Tapi ya berdasarkan apa yang kami pantau dari aplikasi RTI, BBRI masih memiliki sekitar 15% dan BBNI masih memiliki sekitar 23% saham dari BSI. Jadi memang belum sepenuhnya didivestasikan atau mungkin aksi korporasi ini ditunda. Masih belum diketahui hingga saat ini. Sementara di tahun 2023, BBCA tidak begitu banyak aksi korporasi yang berkaitan dengan saham dan juga belum tercium adanya rencana di tahun 2024, baik untuk BBCA ataupun untuk perbankan lainnya. Namun yang pasti sejak awal tahun 2024 pemirsa, kinerja perbankan 2024 diramal akan semakin baik dan akan menerima manfaat dari proyeksi penurunan suku bunga acuan di tahun 2024. Namun ada juga yang bertolak belakang. Berdasarkan riset dari BRI Dana Reksa Sekuritas, bank-bank jumbo ini akan mengalami pelambatan sementara pertumbuhan pendapatan pada 2024. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pinjaman yang lebih lambat sejalan dengan tren yang terjadi pada tahun politik atau juga pemilu 2024. Tapi memang net margin bunga bersih atau NIM atau cost to income ratio atau CIR dan juga cost of credit atau COC dari bank-bank ini akan tetap terkendali serta kualitas asetnya juga masih cukup sehat. Naik turun saham ini sebenarnya biasa terjadi, tapi cukup mengkhawatirkan pasti bagi korporasi yang terlibat jika ada suatu hal yang membawa dampak ke kinerja keuangannya. Akan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi perbankan tahun ini, diantaranya adalah yang pertama potensi suku bunga yang akan dipangkas. Indikasi cut rate ini sudah datang sejak Desember 2023 baik dari The Fed maupun dari Bank Indonesia. Hanya saja belakangan ini nih indikasi dari The Fed akan memangkas pada kuartal pertama 2024 atau Maret 2024 seolah pudar akibat sejumlah data yang masih menunjukkan sulitnya menekan inflasi di Amerika Serikat. Sementara kalau BI sendiri masih terus meyakini ya akan melakukan cut rate melihat inflasi yang terkendali dan juga perekonomian yang resilient. Tentunya ini akan membawa dampak kepada perbankan. Lalu belum lama kita juga menerima dana pihak ketiga yang dikabarkan dana tabungan di perbankan ini menipis pada kuartal 4 2023. Ini bisa menjadi pertanda masyarakat mulai memakan tabungannya untuk bertahan hidup. Dan ini tentu akan membawa dampak kepada laporan keuangan perbankan ke depannya. Namun beberapa analis melihatnya karena perubahan tren sebenarnya, makanya DPK-nya turun. Di mana kebanyakan dari pemilik tabungan memilih untuk meletakkan tabungannya di instrumen investasi daripada menabung di perbankan. Lalu ada sentimen lain yang bisa mempengaruhi yaitu perkiraan kredit lesu di 2024 oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru di perbankan yang melesu pada awal 2024.
Hal ini terjadi seiring dengan kebijakan kredit yang ketat, diperjelas lagi oleh BI bahwa sebenarnya masih bisa tetap tumbuh di kuartal 1 2024. Tapi mungkin pertumbuhannya tidak akan sepesat kuartal sebelumnya. Sementara itu, lesunya penyaluran kredit pada kuartal 1 2024 ini juga sejalan dengan kebijakan penyaluran kredit yang juga diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, hal ini terindikasi dari indeks lending standard kuartal 1 2024 yang bernilai positif sebesar 0,3%. Meski adanya indikasi kredit lesu, tapi BI memproyeksikan sepanjang tahun ini pertumbuhan kredit perbankan masih akan moncer di kisaran 10 sampai dengan 12%. Lalu ada sentimen lain yaitu terkait kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 yang akan berakhir pada Maret 2024. Otoritas Jasa Keuangan memastikan tidak akan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit terkait COVID-19 yang bakal berakhir pada Maret 2024. Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, getol mengingatkan bank untuk waspada dan berhati-hati dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi, baik itu global ataupun domestik, karena diperkirakan akan berdampak pada kegiatan usaha bank. OJK sendiri mencatat, menurutnya banyak bank yang mencatatkan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai di atas 60%. Nah, dengan menurunnya jumlah kredit restrukturisasi sebenarnya diharapkan bisa berdampak positif ya bagi penurunan rasio loan at risk bagi para perbankan. Jadi meski banyak diproyeksi cukup baik, namun ada baiknya juga tetap bagi investor untuk terus mencermati sentimen bagi perbankan dan juga mempelajari fundamentalnya agar tidak terjebak dengan FOMO atau analisa sesaat saja.